aja. Halo Meners, balik lagi nih di Sapa Alumni episode ketiga di Kabinet Nawasaitia. Nah, buat Meners yang belum tahu apa itu Sapa Alumni, jadi Sapa Alumni ini adalah salah satu proker dari Humas Internal yang mana kita akan mengundang salah satu alumni dari manajemen Universitas Pertamina. Seperti biasa nih Kak, kita sebelum kita mulai itu bakal kenalin diri dulu. Nah, kenalin, nama gue Kai. Dan nama gue Clara yang bakal nemenin kalian semua di Sapa Alumni episode 3 kali ini. Ya bener banget nih. Nah, Kak, gak kerasa kita abis UTS offline. Yes. Dan selama 2 minggu ini kita udah banyak banget nih UTS offline, udah pusing-pusing sama UTS. Gimana tuh Kak? Kayak Deg-degan banget sih ya bisa Kak, nggak? karena ini first time UTS offline. Nah, mungkin kita bisa lanjut aja. Pasti Menersnya udah pada penasaran nih Kak. Iya, siapa bintang tamu kita? Siapa bintang tamu di Sapa Alumni episode ketiga gitu ya kan? Ya, nah jadi Kakai, aku mau nge-spill nih. Kalau Boleh. di Sapa Alumni kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa karena prestasi-prestasinya yang sangat terkenal. Dan pastinya alumni kali ini juga berasal dari program studi manajemen. Nah, prestasinya juga gak main-main ya Kak Clara Iya, ya? benar banget. Dimana dia juga Abang None dari Jakarta Utara 2020. Wah. Pastinya gak gampang nih buat dapetin gelar itu ya. Dan juga dia sekarang juga udah kerja di Pertamina juga. Wah, keren banget Kak. Dan banyak banget kesibukan lainnya juga nih Meners yang telah diikuti sama pembicara kita kali ini. Langsung aja kali kita sambut Narasumber kita yaitu Kak Ayu. Halo Kak Ayu. Halo. Makasih ya Kak Ayu udah mau kita undang di Sapa Alumni kali ini. Nah, karena Kak Ayu bintang tamunya nih, aku yakin banget kalau viewersnya bakal banyak. Karena Amin. Kak Ayu ini famous banget loh Kak di iya dong. program juga. Oke, selamat datang Kak di Sapa Alumni. Dan gimana Kak kabarnya? Baik, luar biasa. Dan aku senang banget bisa diundang, aku bisa ke kampus ketemu sama anak-anak UP lainnya yang keren-keren sih kalian. Oke, makasih Kak. Oke, thank you Kak. Nah, mungkin aku pengen tanya dulu nih, kayak boleh dong Kak kenalin diri dulu ke Meners, kira-kira kakak tuh siapa gitu? Oke, kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi aku perkenalan dulu. Jadi halo semuanya, nama aku Aisyah Smita. Aku lulusan manajemen 2017 Universitas Pertamina. Oke. Gitu aja. Oke, mungkin sebelum ke pertanyaan inti aku mau tanya nih Kak Ayu, sebenarnya asal daerahnya itu dari mana sih Kak kalau boleh tahu? Aku lahir besar di Bali. Gitu. Jadi mama aku orang Bali, papa aku orang Malang, terus merantau ke Bali. Terus aku ke Jakarta nih kuliah dan akhirnya sampai sekarang. Oh, berarti kakak ke Jakarta pas kuliah aja Kak? Iya, betul. Pas di Pertamina ini? Betul. Wow. Berarti masih ngekos nih Kak di awal-awal? Iya. Oke. Kalau sekarang kakak tinggal di mana? Di Permata Hijau. Oh. Bareng sendiri, masih sendiri? Sendiri. Berarti orang tua kakak masih di Bali? Betul. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kita ya Kak. Nah, Kak Ayu ini kan terkenal karena Kak Ayu emang banyak banget nih kegiatannya di luar kampus. Nah, tapi sebelumnya aku mau tanya ke kesibukan Kak Ayu sekarang ini apa sih kesibukan setelah wisuda? Jadi kesibukan saat ini sekarang aku bekerja di Pertamina, yaitu di bawah PSIU. Lalu aku juga mengisi uang dengan modeling, dan aku juga aktif di Abang None Jakarta Utara dan di komunitas olahraga yaitu Squash Hub. Baik banget ya Kak. Keren banget Kak Ayu. Berarti kakak masih aktif Kak di Abang None juga? Masih, karena kan kita penugasan itu lihat availability dari orang-orangnya, terus kayak dilihat nih orangnya itu suka MC atau enggak, dia bisa fashion show atau enggak, terus misalkan mendampingi gubernur atau pemerintahan DKI Jakarta lainnya gitu. Jadi masih sampai saat ini. Sampai saat ini Kak? Tapi yang kerennya lagi masuk Pertamina lah Kak. Iya, bener banget. Salah satu impian aku ini nih masih Kak. impian semua Meners ya. Iya. Semua pasti yang masuk Pertamina juga pengennya masuk ya Pertamina lagi. gitu. Dan Kak Ayu nih udah achieve salah satunya gitu. Kayak keren banget. Banget. Wow. Nah, mungkin aku juga pengen tanya
kali ya, lanjut tentang masa perkuliahan kakak dulu gitu. Kayak dulu kakak ngapain aja sih kak, mulai dari awal kayak gitu sampai akhir kayak gitu. Jadi di masa kuliah sebenarnya banyak ada sedih, senangnya juga gitu kan. Iya. Kalian juga pasti ngerasain kan semuanya. Cuma itu kita ngejalaninnya seru aja karena kita ngejalaninnya rame-rame. Apalagi kita sama teman-teman yang emang suportif dan di lingkungan yang positif gitu. Cuma emang aku pribadi orangnya ambis. Jadi aku nggak mau cuma jadi lulusan yang biasa aja. Kalau lulusan kamlaut kan banyak orang bisa kamlaut gitu kan. Jadi gimana nih supaya aku tuh bisa jadi lulusan yang emang nggak biasa gitu. Makanya aku coba cari-cari kegiatan, ikut organisasi kampus, kegiatan di luar kampus, dan aku tuh suka emang explore kegiatan lain gitu. Misalkan kayak kegiatan internasional dan lain gitu. Nah tadi aku mau highlight kayak kakak kan katanya ikut organisasi di kampus. Kau boleh tahu ikut apa aja tuh kak di kampus? Aku sekretaris di protokoler Universitas Pertamina, terus aku juga sebagai dari itu sih. Keren banget ya kak. Keren banget. Tapi di tengah-tengah kesibukan kakak itu gimana sih cara kakak ngebagi waktu di luar kampus dan organisasi dalam kampus? Karena kan sibuk banget ya pastinya ya kak. Sebenarnya aku juga suka main. Aku juga kadang juga skip. Tapi ya balik lagi, kalau aku itu di kampus aku benar-benar dengan dosen. Jadi mungkin metode belajar orang beda-beda ya. Kalau aku itu dengerin dan aku nulis. Jadi waktu aku belajar itu emang waktu aku di kampus. Nah sisanya emang aku mencari waktu untuk ngerjain tugas atau emang ngerjain kegiatan-kegiatan organisasi atau di luar kampus itu. Jadi aku sering kayak curi waktu. Misalkan aku lagi nongkrong sama teman aku baca. Terus misalkan aku cari kegiatan di kampus, aku baca tentang kegiatan internasional dan lain-lain gitu. Produktif banget ya? Iya, produktif banget. Kalau kita tuh kalau ada waktu luang main game, nongkrong. iya, main TikTok, Masih ya sulit kan? buat nge-manage waktunya sih kak. Iya, aduh. Oke, mungkin tadi kan Kak Ayu sempat singgung masalah kakak kan finalis di Abang None ya. Nah, aku pengen tahu nih kan Kak Ayu kan sebenarnya kan asal dari Bali nih. Tapi Betul. kakak termotivasi ikut Abang None itu kira-kira boleh diceritain gak Kak awal mulanya dan bagaimana proses seleksi dan masuknya hingga jadi finalis Abang None 2020. 20. Jadi aku kan memang lahir besar di Bali. Aku ke Jakarta untuk kuliah. Estam Gosbay aku di Jakarta, aku cinta nih. Walaupun dari ke hal-hal yang macet, banjir atau lain sebagainya, aku suka aja di sini. Jadi cara aku menuangkan rasa cinta atau suka aku ini aku ke Apnon. Aku jadi bisa belajar tentang Jakarta benar-benar nih di Apnon. Jadi karena aku tahu aku bukan orang Jakarta, jadi aku benar-benar persiapin. Jadi pendaftaran Apnon itu Februari, aku udah nyiapin itu dari Desember. 2 bulan sebelumnya aku belajar tentang kebudayaan Jakarta, pemerintahan Jakarta, kebudayaan Jakarta, aku benar-benar belajarin. Sampai aku nggak pernah tidur malam, aku selalu tidur subuh. Sedangkan besok pagi aku kuliah lagi. Sampai waktu audisi aku sakit. Tapi karena jiwa ambis banget ini kan, di kosan udah nggak berdaya, tapi waktu audisi aku fit banget. Aku benar-benar kayak nggak ngerasain apapun. Jadi audisi pertama lolos, 2 lolos, 3 akhirnya aku karantina. Abang None udah menjadi finalis Abang None. Nah itu berarti kakak pas jadi Abang None masih aktif di organisasi kampus nggak kak? Masih. Oh, masih aku masih juga? jadi sekretaris protokoler, Wow. masih masih jadi himpunan di MSPU. Terus pada saat itu juga semester 6 yang lagi hektiknya, Iya, banyak tugasnya. tugas akhir, yang itu kelompok lagi bukan pribadi, ya nggak sih? Benar, Jadi benar, sibuk kelompok. banget emang. Dari pendaftaran hingga finalis itu butuh waktu berapa lama sih Kak? Kira-kira makan 2 bulan, 3 bulan? Waktu di periode aku itu dari pendaftaran sampai sampai kita diinaugurasi itu 6 bulan. Lama juga ya? 1 semester. Cukup Satu lama. semester. Cukup lama karena memang pada saat itu juga
istimewa sekali, kita Oke. lagi dilanda COVID ya. Iya. Jadi emang sempat yang kita karantinanya tatap langsung, terus ke online, terus akhirnya ke Jakarta lagi. Berarti waktu pandemi di awal kakak balik ke Bali. Iya, Soalnya online juga kan kuliahnya. betul. Karena juga kita khawatir kan kesehatan masing-masing, kita stay at home. Iya. Tapi Kak Ayu tetap ngelanjutin nih, walaupun pandemi udah balik ke Bali tetap. Betul, dedikasi Iya, untuk Jakarta ya. iya bener banget Kak. Bener. Jakarta Pride. Oke. Nah, mungkin aku pengen tanya sih kayak tadi kan 6 bulan tuh Kak, dan pastinya seharusnya nggak mudah dong. Kayak ribet lah pastinya kan, upload. Nah, aku pengen tahu kayak gimana sih Kakak manage antara upload, abis juga kayak organisasi kampus, belum lagi kuliah. Kakak kan juga nilainya masih tetap bagus tuh sampai sampai akhir cum laude juga kan, berarti tetap bagus kan. Nah itu boleh dong Kak kayak tips and trick nih ke manage kayak gimana sih cara biar bisa handle semua itu? Jadi kita itu harus punya skala prioritas. Oke. Nah, kalau misalkan kita udah punya skala prioritas, kita harus manage waktunya. Karena aku tahu aku bakalan ikut kegiatan-kegiatan yang menurut aku menguras waktu aku, jadi aku udah persiapin nih dari awal. Oh, ini udah ada tugas, aku kerjain dulu di waktu jam-jam kuliah. Terus nanti waktu malam menjelang pagi aku persiapan untuk Alpnon itu. Untuk audisi Alpnon, untuk belajar tentang kebudayaan, pariwisata, pemerintahan itu. Jadi di kampus aku belajar dengerin dosen, curi-curi waktu untuk ngerjain tugas. Siang sorenya juga masih ngampus, kita kan sampai sore. Terus malam itu waktu aku untuk belajar di luar kampus. Jadi benar-benar kita itu harus bisa memisahkan waktu gimana gitu. Tapi aku juga main kok. Istirahatnya gimana Kak? Istirahatnya Mainnya juga masih sempet. kan belajarnya sampai malam juga kan? Ya aku emang suka ngobrol sama orang. Jadi itu salah satu recharge aku kalau aku lagi capek. Oke. Gitu. Extrovert berarti Kak Ayu ya. Bener-bener Cukup, aktif banget ya. cukup sih. Oke, mungkin aku pengen lanjut kali ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Kayak kita tuh udah di Upnon dan Kak Ayu tuh juga apa sih yang dari Kakak gitu setelah menjadi Upnon gitu Kak? Kayak Kakak selama di Upnon tuh apa yang wah ternyata ada Pengalaman ini aku, kayak gitu gitu ya ya. pengalamannya gitu. Jadi sebenarnya di Upnon tuh banyak banget momen-momen berharga yang bisa aku dapetin. Yang pertama, aku bisa memperluas social networking aku dengan orang-orang hebat, orang-orang keren yang passionate di bidangnya masing-masing. Yang kedua juga aku karena Abang None ini jembatan antara pemerintah dengan masyarakat, jadi banyak kegiatan yang memang kita terjun langsung ke masyarakat. Contohnya waktu COVID, kita benar-benar membantu masyarakat, terus kita juga contoh untuk vaksinasi di awal seperti itu. Nah, karena Abang None ini juga bersinggungan dengan pemerintahan, jadi memang penugasan dan kegiatan Abang None ini banyak dengan pemerintahan, khususnya pemerintah Pemprov DKI Jakarta gitu. Salah satunya yang memang menjadi momen nggak terlupakan itu Abang None diundang di pernikahannya anak gubernur pada saat itu, yaitu Bapak Anies Baswedan. Oke. Gitu. Dan juga banyak kegiatan Upnon yang di luar negeri. Ada yang 6 bulan untuk memperkenalkan kegiatan Jakarta itu seperti apa benar, ke Turki, ke luar negeri dan lain sebagainya itu sih. Menarik banget. Itu Kakak sempat ikut nggak kayak yang keluar negeri kayak gitu? Nah, karena memang waktu di luar negeri itu tahun sebelumnya. Jadi memang karena terhambat. Sebelum COVID kali ya. Betul. Sebelum COVID. Bener banget. Tapi walaupun COVID tetap bisa terjun langsung di tengah-tengah Betul, masyarakat. betul. Ya walaupun dibatasi, tapi tetap ada kegiatan yang memang kita terjun langsung ke masyarakat. Keren banget sih Keren ya banget. Kak, kayak Manus nih pasti kayak apa gua Upnon ya gitu. Tapi Manus jangan langsung tertarik dulu karena tentunya itu juga perlu dengan banyak Bisa usaha, bisa manage waktu manage kayak Kak waktu Ayu. juga harus Bener. mulai dari yang awal dulu tuh. Dari Kak Ayu kan tadi organisasi kampus dulu Iya, gitu kan Kak. Betul. baru mulai keluar. Baru mulai keluar gitu.
Nah ini kan Kak Ayu kan udah banyak ceritain nih pengalamannya di luar kampus. Nah aku mau tanya opini pribadi Kak Ayu nih lebih sibuk di mana sih Kak? Di dalam kampus atau di luar kampus di saat Kakak masih jalanin perkuliahan menurut Kak Ayu sendiri? Sebenarnya sama-sama sibuk ya. Oke. Tapi gimana cara kita untuk ngebagi waktu itu gitu. Sebenarnya lebih sibuk di kampus juga sih, karena belum lagi kita ujian, tugas, kuliah harus absen ya kan. Benar. Iya benar. Nah mungkin kalau misalnya lebih hektiknya di kampus, aku pengen tahu sih kayak cara ngebagi waktu kakak nih tadi dari semua kesibukan itu, kayak biar mungkin balik lagi ya tadi aku udah nanya juga, maksudnya masih keren banget kakak bisa memanage-nya. Jadi kita benar-benar kayak pengen tahu ada tips, bener-bener tips banget nih kakak selalu ngelakuin Manage waktunya, apakah kakak nulis jadwal Senin aku kayak gini, Selasa aku kayak gini. Selain tadi kan skala prioritas ya. Soalnya kalau skala prioritas misalnya aku lebih memprioritaskan organisasi yang di luar kayak gitu. Nah di dalam berarti kan kayak sedikit terhambat atau mungkin tidak terlaksana kayak gitu sih kak. Kalau aku tuh udah tahu goals aku tuh mau ngapain tahun ini. Jadi aku tuh udah nentuin. Misalkan aku tahun ini mau ikut APNON, terus ada acara-acara internasional, aku udah bagi waktu nih, ini aku untuk APNON, ini untuk kegiatan internasional dan lain-lain. Jadi kegiatan kampus aku tuh biar tidak mengganggu kegiatan aku yang lain gitu. Jadi kayak ya itu tadi, balik lagi kayak tiap orang sistem belajarnya beda-beda. Kalau aku dengerin dosen, terus kayak catet, jadi aku nggak pernah belajar di luar itu. Jadi aku belajar cuma di kampus aja. Nah sisanya waktu yang tersisa itu aku pakai untuk kegiatan di luar kampus. Itu sih. Oh ya mungkin aku lupa juga mau highlight. Tadi kan kakak juga kayak ikut kegiatan internasional ya kak. Tuh. Itu kalau boleh tahu apa aja ya kak? Itu aku ikut MUN di Malaysia 2 kali, di 2017 waktu aku awal masuk sama di 2019. MUN ini boleh diceritain sedikit nggak Kak? Dia organisasinya dalam bidang apa? Jadi ini Asia Youth International Model United Nations. Jadi ini seperti konferensi simulasi PBB. Nah, jadi kita itu mewakili negara-negara lain. Dikasih isu, kita representasi negara tersebut gitu. Kayak ceritanya debat nggak sih kak? Ada debatnya gitu ya, diskusi gitu ya? Iya diskusi. Jadi nanti kita negara-negara lain ada yang kerjasama tentang isu-isu itu, ada yang ngeluarin solusi bagaimana isu itu, dan nanti hasil dari final resolutionnya itu kita diajuin ke PBB gitu. Wow keren banget. Ya, Dan itu kakak acara offline? Online, datang langsung ke Malaysia. Offline? Iya offline, Oh, iya. maksudnya, sorry. Itu tahun berapa Kak waktu? Awal 2017, terus aku ikut, terus aku kurang puas nih. Oke. Akhirnya aku ikut lagi 2019. Dan itu yang mempertemukan aku sama Jerome Pauline, tau gak? Jadi aku kenal sama Jerome itu dari sana. Aku speech, akhirnya dia ngajak untuk kolaborasi negara dia sama negara aku kayak gitu-gitu. Akhirnya lama-kelamaan kita temenan gitu. Oh, jadi dia itu MUN juga pas itu? Diundang, kalau aku daftar. Kalau dia diundang dari MUN-nya. Wow. Keren. Keren banget. Nah, aku mau tanya lagi nih Kak Ayu, lebih ke kayak suka dan duka Kak Ayu selama jadi abang non, tapi di saat kuliah gitu. Di saat kan jalannya kan di tengah-tengah perkuliahan. Ada suka duka atau kesan nggak Kak kira-kira? Sebenarnya kalau suka dan duka, banyakan sukanya daripada dukanya. Aku suka explore apapun yang baru, ketemu orang baru, kegiatan baru, terus aku pelajarin baru. Karena kalau misalkan kita stuck di comfort zone aja, kita nggak tahu nih kita sampai mana. Terus kayak akhirnya aku punya kegiatan baru, dan yaitu jangan pernah puas sama diri sendiri. Mungkin ini Kak Ayu ngerasa suka karena emang Kak Ayunya udah termotivasi gitu kali ya Kak. Iya, karena emang kayak ambis ya. Ambis kan? Ambis banget. Ini buat minus sih ambis, boleh banget ya. Jadi kayak cocok banget
Upnon tuh buat anak-anak ambis gitu. Betul, iya daftar tahun Iya kan? depan. Tuh silakan Kalau daftar ya. motivasinya setengah-setengah pasti udah capek ya. Iya, Pas tengah giliran jalan, tengah betul. jalan malah pupus gitu ya Kak. Ada nggak sih Kak di Upnon yang kayak gitu, yang dia di tengah jalan memilih mengunduran diri? Oh jadi udah lolos biasanya dikasih tahu karantina itu seperti apa. Oke. Jadi karantina itu kita benar-benar dari jam 7 pagi sampai jam 1 malam. Ngapain Kak? Karantina apa? Eh, Kita diajarin di sana banyak hal lah ya. Schedule gitu Kak, dari jam segini gini gitu. Ya pokoknya itu ada kegiatan di sana ya. Oke. Dan dari awal memang udah dikasih tahu. Jadi mungkin memang orang yang kayak berat hati atau setengah-setengah, kalau mau keluar sekarang aja, biar tidak di pertengahan jalan gitu. Jadi emang kalau emang udah passionate, emang pengen untuk jadi Upnon ya terus gitu. Tapi kalau ini udah cabut gitu. Iya dari awal ngomongnya gitu, sebelum karantina itu dimulai. Jadi waktu pengumuman itu. Oke, mungkin suka dukanya udah. Mungkin aku pengen tanya lagi nih ke kakak, baik lagi ya tips and trick lagi nih kak, buat teman-teman yang sekiranya pengen gabung ke Upnon, kira-kira apa sih yang perlu siapin nih? Aku mungkin ngasih taunya 3B 1T, yaitu brand beauty behavior plus talent gitu. Oke. Dan yang terpenting menurut aku berjiwa Jakarta. Maksudnya aku bukan dari Jakarta, tapi aku berjiwa Jakarta ini dalam arti aku mau belajar tentang Jakarta, mau tahu tentang kebudayaan pemerintahan Jakarta. Itu sih yang kita harus tanemin dari diri kita sendiri kalau mau ikut Upnon. Jadi buat manners yang mau join Upnon, Iya, sekarang boleh harus banget. Boleh banget. mulai belajar bagaimana kebudayaan Jakarta, Betul. wisatanya. Tuh. Oke. Nah, mungkin the last question nih, Kak Ayu. Kak Ayu kan benar-benar motivasi aku pribadi nih, kakak aku Iya, termotivasi iya, banget bener. nih. Sama aku juga Dari kok, Kak keren-keren. Ayu. Jadi aku pengen denger nih harapan Kak Ayu kira-kira buat kita, buat teman-teman, buat manners yang di rumah, bagaimana sih harapannya ke kita dan pesan Kak Ayu buat teman-teman mahasiswa yang masih duduk di bangku perkuliahan. Kalau aku sih nggak neko-neko ya, pesan aku tuh yang pertama itu kesehatan nomor 1. Jadi kalau misalnya kita udah sehat, kita mau ngejalanin planning kita mudah, goals kita juga gampang ngejalaninnya. Pokoknya nomor 1 kesehatan aja. Terus kalau pesan dan pesan untuk mahasiswa yang masih struggle nih, fight, kalau kalian capek istirahat, kalau mau main, kalau mau ujian belajar. Oke. Yang penting kalian harus punya skala prioritas. Itu sih. Oke, mungkin itu dia teman-teman cerita-cerita dari Kak Ayu, dari kesibukannya banyak banget, mulai dari ikut organisasi kampus, protokoler, MSPU, abis itu juga ikut international competition juga ya Kak. Abis itu juga Upnon, yang kita tahu benar-benar sesibuk itu. Iya. Tapi Kak Ayu masih bisa dapat Wow, ini Ya kayak Allah. mungkin susah banget sih, kayak mungkin banyak orang yang emang aktif banget tapi untuk akademiknya jadi nggak kepegang Kak. Jadi kebanyakan kayak gitu, kayak aku pribadi kayak gitu nih. Kayak kesibukan organisasi sama luar kampus, jadi akademiknya nggak kepegang kayak gitu kan. Nah, ini boleh banget dikudu sama manners gimana cara tadi tips and triknya biar tetap skala prioritas ya Kak. yes, menjadi skala prioritas sama goalsnya harus paten lah, komitmen. Jangan tanggung-tanggung. Betul. jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Kalau dari kita ada emang niatan pasti bisa ya Kak. Betul. Jadi mungkin itu aja Itu teman-teman aja manners dari- dari Sapa Alumni episode 3 ini. See you di Sapa Alumni episode ketiga, keempat. Makasih semuanya, makasih Kak Makasih Ayu. Kak Ayu. Yeay, See senang you. hati See you. diundang.